Selamat pagi Rohana. Selamat pagi Gandhi. Selamat pagi Gapai. Gapai ini panggilan memang Gapai. Ya. Panggilannya Gapai, nggak ada panggilan lain. Ya, Gapai Kak, panggilannya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi Fare. Selamat pagi Panji. Pagi, Bro. Selamat pagi Alicia. Selamat pagi Jeremy. Selamat pagi David.
Pagi semua adik-adik. Ini ya, kalau misalnya ada suara-suara di belakangnya Kaike, diabaikan aja ya. Karena di tempatnya Kaike ini agak ribut. Ya. Seperti biasa kalau Kak Ike yang memandu atau Kak Ike yang bawakan tugas hari Minggu, Kak Ike minta tolong untuk partisipasi adik-adik dalam pembacaan Alkitab. Fare. Fare, bisa minta tolong Fare, nanti dibacakan Mazmur. Mazmur berapa, Kak? Mazmur 23. Ya Kak Lukas ya, Mazmur 23 ya? Oke. Tuh, Mazmur 23. Mazmur 23. Bentar ya. Lalu pembacaannya Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ya Fare. Terus pembacaan Alkitab terdapat di Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Maka minta Panji boleh bantu? Ya. Boleh bantu ya. Di ayatnya yang genap. Terus Alicia Margaret. Iya, Kak. Di ayatnya yang ganjil. Jadi Alicia sama Panji berbalasan ya bacanya. Bisa? Bisa Alicia sama Panji? Bisa, Kak. Udah.
Oke, Kak Ika, bisa mulai kali? Sebentar, Kak, sebentar. Baik adik-adik, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyi Mars Pelka Taruna dulu ya. Adeki, lagunya kok nggak bisa kebuka ya? Bentar ya adik-adik ya. Nanti kalau Lukas tadi kedengeran suaranya? Lagunya nggak ada. Sorry, sebentar. Aduh. Bentar ya adik-adik.
Selamat pagi buat adik-adik yang sudah bergabung dengan kakak di hari ini. Terima kasih sudah mau mengikuti ibadah hari ini. Pelayan firman kita pagi ini adalah Kalitas, dan yang akan memandu jalannya ibadah adalah Kaike. Kita akan menyanyi lagu pembukaannya. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih pada hari ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini dengan tidak masuk akal. Tuhan, kami akan beribadah, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus pada kami, sehingga kami dapat beribadah dengan baik, dengan tenang, dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Berikan Roh Kudus pada Kalukas yang nantinya akan membacakan firman-Mu, kiranya dia berkata-kata sesuai dengan hendak-Mu saja. Pimpin juga adik-adik yang akan mengambil bagian, sehingga mereka dapat membaca sesuai dengan hendak-Mu saja. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, mazmur pujian yang akan dibacakan oleh Faredi. Silakan Fare. Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Fare. Baiklah adik-adik, Tuhan adalah gembala. Jadi kita tidak boleh takut akan kehilangan arah ya. Kita akan merespon mazmur pujian dan akan masuk dalam firman Tuhan melalui Kidung Jemaat 450 hidup kita yang benar. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Baik, adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman pada pagi ini. Kita sebelum membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, mungkin kita persiapkan dulu bacaan kita pada pagi ini, yaitu terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-15. Kita akan bacakan dari ayatnya ke-22 sampai ayatnya ke-27. Siapa yang tugas tadi? Ada yang tugas? Kak Ika? Panji Mute. sama Alicia. Oke. Sudah siap ya? Sebelum kita membacanya, kita mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang bertahta di sorga, terima kasih Bapa, begitu besar kasih kepada kami Bapa, Engkau sudah menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami, terkhusus lagi dalam sepanjang satu malam yang lewat telah Kau jaga dan pelihara kami, dalam tidur kami sehingga kami pun dibangunkan dengan Roh yang kudus, dan kami pun bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Bapa, untuk pagi ini juga kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian firman-Mu ya Bapa dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna yang ada di GBB Shalom Balikpapan saat ini Bapak. Walaupun kami saat ini melakukannya melalui online Bapak, melalui Zoom, tapi kami tidak mengurangi iman percaya kami kepada-Mu Bapak. Kiranya firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba kami bisa dengarkan baik dan benar dan bisa berguna dalam kehidupan kami sehari. Pimpin dan tuntunlah kami selalu ya Bapa melalui Roh Kudus yang sudah Kau kirim kepada kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi ini dengan baik dan benar dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dosa kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca dari Keluaran pasalnya ke-15 ayatnya ke-22 sampai ayatnya ke-27. Akan dibacakan secara bergantian oleh Ade Alicia dan ya siapa itu? Silakan. Dimara dan Elim. Musa menyuruhkan orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu berubah menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, dan berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Baik, terima kasih firman Tuhan sudah dibacakan pada pagi ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah membantu kakak dalam membaca firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, judul firman Tuhan pada kita pada pagi ini, kalau dikasih judul adalah jadilah umat yang percaya. Karena kita membaca di dalam tulisan Alkitab pada pagi ini mengenai bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir
Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, masih di pasal 15, bahwa di situ bangsa Israel baru lepas dari bangsa Mesir yang mengejar mereka dari tanah Mesir ya, dari Mesir, sehingga mereka bersukacita terhadap kebebasan mereka. Mereka akhirnya bebas dari perbudakan yang mereka dapatkan di tanah Mesir. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Di sini pada persinggahan mereka yang pertama setelah keluar dari tanah Mesir, mereka mendapati suatu daerah yang disebut Mara. Mara itu dalam arti dalam bacaan kita pada pagi ini artinya pahit. Jadi Mara ini adalah persinggahan pertama. Jadi adik-adik, ini adalah pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, karena ini untuk pertama kalinya bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang bebas keluar dari tanah Mesir. Sebelumnya kalau kita baca sebelumnya dari kitab Kejadian, itu mereka masih suatu keluarga kecil ya, dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, setelah Yakub, mereka mempunyai 12 anak. Nah, 12 anak ini ketika mereka tinggal di Mesir, mereka menjadi suatu bangsa yang besar. Bangsa yang besar, itu sekitar 2 juta orang laki-laki. Sekitar 2 juta keluar dari tanah Mesir. Adik-adik bisa bayangkan 2 juta orang keluar dari suatu daerah menuju suatu daerah yang lain, itu jumlahnya sekitar kurang lebih 2 juta. Itu sudah merupakan suatu kumpulan suatu bangsa yang besar. Nah, bisa dibayangkan, mungkin adik-adik sudah sering baca ini. Siapa yang sering baca ayat-ayat di sini yang di Mara dan Elim? Sudah sering ya? Ada Yosua? Apakah sudah sering membaca kitab ini? Atau yang ada adik lain sudah sering bacanya mengenai Mara dan di Elim? Baik. Mara ini adalah tempat persinggahan yang pertama atau perjalanan yang mereka temukan di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Setelah itu mereka ketemu dengan Elim, tanah Elim. Makanya di perikop kita bacaan kita pada pagi ini disebutin ini adalah di Mara dan di Elim. Karena setelah di Mara mereka akan ketemu tempat yang bernama Elim. Di Mara adalah tempat percobaan bagi bangsa Israel yang digunakan Allah untuk membentuk bangsa Israel menjadi umat Tuhan. Jadi ketika keluar dari Mesir, bangsa Israel itu akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Untuk itu bangsa Israel dicobai, semacam dibentuk begitu. Bangsa ini akan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu kalau kita sudah sering baca Alkitab, tidak hanya di dalam Kejadian ini ya, pasal Kejadian dan di kitab Keluaran, kita tahu bahwa bangsa Israel ini keras kepala, tegar tengkuk, atau kepala batu lah gitu. Kalau anak-anak sekarang kita sebutnya itu kepala batu yang tidak mau dibilang. Sudah dibilang bahwa sembahlah Tuhan Allah, jangan menyembah yang lain, tetapi tetap saja bangsa Israel itu berbuat serong, menyembah, membuat patung. Mungkin nanti kita akan baca-baca berikutnya di dalam kitab Raja-Raja. Di situ disebutkan bahwa bangsa Israel itu membuat patung Baal, penyembahan yang lainnya yang membuat Tuhan itu jadi marah, murka. Jadi bangsa ini Tuhan itu sudah tahu bahwa bangsa ini ada tegar tengkuk, keras kepala. Jadi dari awalnya, dari ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu langsung dibentuk, dikeras. Pembentukannya, pencobaannya itu sangat keras sekali. Dan begitu banyak. Oleh karena itu kita tahu sejarah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu rentang waktunya tidak pendek.
itu sekitar 40 tahun mereka baru sampai ke tanah Kanaan. Kalau kita lihat dari peta ya, dari Mesir ke tanah Kanaan itu sebenarnya dekat sekali. Ya memang tidak dekat-dekat juga, tapi memang tidak membutuhkan waktu sampai 40 tahun. Tapi ini bangsa Israel ini ketika mau masuk tanah Kanaan, keluar dari Mesir, itu membutuhkan 40 tahun untuk masuk tanah Kanaan. Karena Tuhan Allah itu tidak mau ketika mereka menempati tanah Kanaan itu, tanah yang perjanjian yang mereka diberikan, itu bangsa Israel masih keras kepala. Nah, jadi satu angkatan itu mereka yang selama 40 tahun itu hilang, menjadi angkatan-angkatan yang baru lagi yang masuk ke tanah perjanjian Allah. Sama seperti adik-adik sekarang. Mungkin kita lihat adik-adik PT yang kelas Dwi. Nah, tahun lalu yang itu peralihan yang kemarin, mungkin adik Joshua kemarin sudah ikut ya, adik Joshua masuk dari PA menuju PT, terus yang PT juga masuk ke GP. Nah, itu dia, satu angkatan itu angkat ke naik dan angkatan baru masuk. Seperti itu. Jadi bangsa Israel seperti itu. Jadi satu angkatan dari bangsa Israel itu dihilangkan oleh Tuhan atau menunggu mereka meninggal atau sudah tidak ada lagi di antara bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu adalah angkatan-angkatan yang baru yang benar-benar tidak merasakan penderitaan di waktu masa mereka di Mesir, sehingga mereka pun sudah dibentuk dari awal, dari kecil, bahwa mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah berikan pada bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Itu begitu pula dengan Pelkat ini ya, kita lihat adik-adik itu sudah dipersiapkan untuk masa depan adik-adik. Adik-adik akan dipersiapkan untuk seperti kakak-kakak ini, seperti Kak Lukas, Kak Ike, Kak Deki, mungkin ada juga adik-adik tahu, ada Kak David, ada Kak Maria, dan yang lainnya, Pak Frankie. Itu adik-adik sudah dipersiapkan dari sekarang. Pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh adik-adik sekarang itu sama seperti yang kakak-kakak terima waktu itu. Banyak sekali begitu pencobaan dan rintangan yang dihadapi. Itu apa maksudnya? Itu sebenarnya itu adalah persiapan bagi adik-adik untuk menghadapi masa depan. Kalau adik-adik waktu kemarin di PA itu diajarkan begitu banyak pendidikan mengenai anak-anak ya, karena itu memang masa-masanya kalian untuk menikmati masa-masa anak-anak kalian. Tapi juga dipersiapkan untuk bisa masuk dalam persekutuan taruna saat ini yang ada. Jadi adik-adik sudah dipersiapkan untuk bisa ikut dengan gayanya PT yang ada sekarang saat ini. Mungkin nanti juga adik-adik akan dipersiapkan khususnya untuk yang taruna yang Dwi, kelas Dwi, itu akan dipersiapkan untuk ikut masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu gerakan pemuda, atau mungkin selanjutnya lagi adik-adik akan dipersiapkan untuk yang lebih tinggi lagi, yaitu untuk yang mereka yang sudah menjadi berumah tangga, yaitu Pelkat PKB dan Pelkat PKP. Dan selanjutnya nanti pada masa tuanya adik-adik akan masuk dalam Pelkat PKLU lanjut usia. Proses pembentukan yang dilakukan oleh Allah itu sangat keras, karena dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih sulit dan lebih keras. Kalau adik-adik lihat tantangan yang dihadapi oleh kakak-kakak saat ini mungkin sudah biasa aja. Tapi mungkin adik-adik ke depannya itu akan menghadapi tantangannya lebih sulit lagi. Tapi untuk itu dari sekarang adik-adik dipersiapkan untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Bahkan melalui PT ini pun kakak-kakak belajar juga mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh kami kakak-kakak sebagai anak muda, dan juga ada yang sudah berumah tangga, juga orang tua, itu ikut juga belajar bersama-sama dengan adik untuk bisa mengetahui firman Tuhan apa yang hendak disampaikan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak saat ini tidak hanya untuk adik-adik, tapi itu juga
berbalik kepada kakak-kakak yang ada bersama-sama dengan adik-adik dalam melayani dalam ibadah hari Minggu ini. Kalau percobaan dan tantangan yang diberikan Tuhan itu ringan, maka hasil yang didapat pasti juga tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk masa depan yang selalu meningkat, baik di dalam hal percobaan, tantangan, dan rintangan yang kita hadapi. Jadi adik-adik, Tuhan itu sudah tahu masa depan kita, sudah tahu apa yang akan terjadi, sehingga disiapkan dari sekarang. Adik-adik itu akan mendapatkan pencobaan yang saat ini boleh dibilang berat, tapi di masa yang akan datang, mungkin tahun depan atau 10 tahun yang akan datang, di masa kalian sekolah di SMA, kuliah, atau nanti dalam pekerjaan, adik-adik itu sudah dipersiapkan dari sekarang. Banyak tantangan-tantangan yang Tuhan sudah persiapkan dari sekarang untuk adik-adik gunakan itu pada masa yang akan datang. Hasil pencobaan dan tantangan yang keras itu pasti menghadirkan sesuatu yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Adik-adik teruna ini tidak perlu susah hati lah dalam menghadapi pencobaan dan rintangan yang sedang dihadapi. Karena adik-adik akan diberikan kekuatan dan jalan keluar dari pencobaan dan rintangan yang diberikan Tuhan pada adik-adik, pada kita semua, pada kakak-kakak juga. Karena di balik semuanya itu pasti ada suatu keberhasilan yang didapat. Jadi pencobaan itu ketika kita melewatinya dan kita berhasil, pasti ada keberhasilan yang kita capai. Seperti halnya bangsa Israel, setelah dimarah, bacaan kita pada pagi ini, mereka sampai di daerah namanya Elim, di mana di situ berlimpah air dan berlimpah juga makanannya, ya, dalam bentuk buah kurma ya. Jadi buah kurma tidak hanya milik suatu bangsa atau agama tersendiri, tapi buah kurma itu juga umum ya. Bangsa Israel pun menghadapi makanan yang sama, makanan yang yaitu buah kurma. Itu menjadi makanan mereka. Maka adik-adik, hasil pencobaan ini akan membuat adik-adik menjadi umat yang percaya. Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik untuk menghadapi pencobaan dan memberikan jalan keluar setiap rintangan yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Nah, bagaimana caranya adik-adik dalam menghadapi pencobaan dan rintangan yang ada? Seperti halnya kita dalam bacaan kita pada pagi ini, mereka mengeluh kepada Musa, dan Musa pun memberikan respon yang terbaik ya. Itu Musa itu berseru kepada Tuhan. Jadi adik-adik itu, kalau adik-adik dalam menghadapi pencobaan itu macam-macam ya. Bisa ada dalam pelajaran mungkin pelajarannya susah, yang adik-adik hadapi mungkin matematika kali ya. Kalau kakak dulu memang agak susah matematika, mengenai IPA itu ada fisika, biologi, apalagi kimia ya. Kalau SMP apa sudah ada kimia ya? Belum ya, baru fisika ya. Siapa yang SMP di sini? Fare, coba Fare. Sama si itu tadi siapa? Ya itu. Yosua. Adik-adik mungkin susah kali ya dalam belajar dalam pelajaran di sekolah. Tapi mungkin adik-adik perlu harus tahu bahwa mungkin bukan di situ bidangnya adik-adik. Tapi tetap dalam kehidupan pelajaran adik-adik tetap mempelajari mengenai pelajaran itu, pelajaran fisika, pelajaran matematika, atau pelajaran-pelajaran yang membosankan adik seperti pelajaran sejarah, pelajaran kesenian, pelajaran keterampilan. Itu mungkin memang bukan bidangnya, tapi Tuhan mempersiapkan dari sekarang. Jadi semua itu diberikan kepada adik-adik supaya adik-adik mengenal, karena pada masa depan ketika adik-adik berencana untuk jadi dokter, mungkin adik-adik bilang, oh saya nggak perlu sejarah. Oke, nggak apa-apa, nggak butuh sejarah. Tapi ya adik-adik harus kuat juga mengenai di matematika,
mengenai fisika dan yang biologi atau yang lainnya. Nah, begitu juga mungkin yang kesulitan dalam matematika, fisika, ataupun pelajaran yang mengenai yang IPA begitu, adik-adik mungkin lebih tertarik pada pelajaran IPS, pelajaran-pelajaran sosial, pelajaran-pelajaran sejarah, pelajaran akuntansi, pelajaran keterampilan atau kesenian. Tapi adik-adik juga tetap mempelajari mengenai pelajaran IPA tersebut. Nah, pada hal ini Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi adik-adik, yaitu tetaplah tekun berdoa dalam menghadapi segala pencobaan tersebut atau menghadapi kesusahan. Lalu ketika sudah bertekun, ketika adik-adik bertekun dalam doa itu menimbulkan kepercayaan adik, iman percaya adik-adik terhadap adanya keberadaan suatu sosok oknum yang membantu adik-adik. Yang membantu adik-adik tidak hanya dari orang tua, kakak atau adik, atau mungkin juga guru di sekolah atau teman-teman di sekolah, tapi ada satu lagi yang hadir di dalam hati dan pikiran adik-adik, yaitu Roh Kudus. Itu dikirim oleh Tuhan Yesus pada kita semua, dan itu yang membantu adik-adik dalam menghadapi segala pencobaan dan tantangan yang ada. Jadi setelah adik-adik berdoa dan bertekun di dalam doa tersebut, adik-adik berserah kepada Tuhan. Adik-adik mungkin masih susah berpikir bahwa kita bagaimana berserah kepada Tuhan. Apakah kita membiarkan diri kita dapat nilai 0 di dalam ujian atau kuis-kuis di sekolah ya. Tapi kalau adik-adik tetap bersyukur, tetap hasilnya didapat, mungkin itu yang terbaik bagi adik-adik. Nah, ketika adik-adik bersyukur, Roh Kudus itu akan bersukacita terhadap adik-adik. Karena adik-adik akan menikmati suatu masa atau suatu perjalanan dalam hidup adik-adik, bahwa adik-adik akan mendapati suatu pelajaran yang terbaik yang adik-adik dapatkan. Apapun hasilnya di dalam hasil pelajaran adik-adik, itu bukan soal hasil akhir, tapi bagaimana cara adik-adik menjalani atau bagaimana memecahkan solusi yang ada. Solusi memecahkan permasalahan yang ada adik-adik hadapi, yaitu permasalahan hitung-hitungan atau hafal-hafalan mengenai sejarah, hafal-hafalan mengenai yang biologi begitu, sehingga adik-adik akan menikmati masa-masa pembentukan yang Tuhan sudah berikan pada adik-adik melalui pencobaan yang adik-adik hadapi, ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan adik-adik, baik ujian di sekolah, ujian-ujian yang ada di rumah sendiri atau di dalam lingkungan kita sendiri-sendiri. Jadi adik-adik, dalam hari ini kalau kita membaca dalam pembacaan kita pada pagi ini, Tuhan itu sudah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa yang keluar dari bangsa Mesir. Tuhan juga menyertai dan menuntun dan memelihara umatnya melalui pimpinan dari Musa. Sama seperti kita dalam saat ini. Tuhan sudah menuntun dan menyertai dan memelihara adik-adik sekalian. Jadi jangan takut, jangan khawatir, tetap bertekun di dalam doa adik-adik masing-masing, doa pribadi-pribadi adik-adik yang mungkin tidak semua orang harus tahu, bahkan orang tua pun tidak perlu tahu. Adik-adik bisa berdoa sendiri di dalam keheningan kesendirian adik-adik, mungkin di dalam kamar ataupun di dalam sekolah. Ketika adik-adik menghadapi ujian, karena masing-masing teman-teman adik-adik juga di dalam sekolah, mereka juga sedang berdoa di dalam hati mereka masing-masing untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi di padang gurun itu, ketika bangsa Israel tidak mendapatkan air, itu menjadi tantangan. Nah, sedangkan adik-adik juga sama, menghadapi ujian di sekolah, itu adalah tantangan yang diberikan oleh Tuhan pada adik-adik itu untuk membentuk masa depan adik-adik. Tuhan Yesus seperti dalam bacaan Mazmur kita, itu adalah gembala yang baik, dan tidak ada suatu agama yang di dunia ini yang menyebutkan bahwa Tuhan Allah itu adalah gembala. Mereka sungkan untuk menyebutkan Tuhan yang mereka sembah itu sebagai gembala, padahal gembala itu di dalam pada masa itu, bahkan masa sekarang kalau kita menyebutnya gembala itu adalah pekerjaan yang sangat hina. Gembala itu, adik-adik pernah lihat gembala nggak?
Belum pernah kan? Adik-adik belum pernah lihat, karena kita memang tinggal di kota ya. Kalau adik-adik pergi ke desa atau kampung, kalau kakak punya kampung di Manado sana, sudah agak berkurang memang. Bisa dibilang nggak ada lagi tuh yang gembala-gembala. Nah, di zaman itu gembala itu adalah suatu kerjaan yang paling hina. Kalau semisalnya orang di saat itu mencari kerja, kerjaan terakhir itu ya udah jadi gembala aja. Gembala sapi, gembala ya saat itu ada gembala sapi dan gembala kerbau, ada gembala domba. Itu pekerjaannya sebenarnya gampang ya, cuma menuntun hewan-hewan gembalaannya kemana tempat yang ya, buat makanan mereka. Tapi ada suatu teknik atau keterampilan yang dibutuhkan, yaitu mencari ladang rumput yang hijau dan air yang tenang. Nah, itu tekniknya nggak gampang gitu. Orang yang harus mengenai lingkungan atau daerah yang mereka ada di tempat itu. Jadi di mana? Oh, di sana ada rumput yang hijau. Oke, kita tuntun kawanan domba kita ke arah sana. Setelah itu ketika hewannya haus, oh, di sebelah sana ada sumber mata air yang jernih untuk domba-domba itu atau kawanan gembalanya mereka itu untuk minum. Itu suatu teknik yang susah sebenarnya. Nah, di dalam bacaan Mazmur kita tadi, kita mengumpamakan Tuhan Allah itu sebagai gembala. Bayangin kalau adik-adik menyebutkan Tuhan Allah kita, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa itu sebagai gembala. Dan tapi ya benar, tulisan dalam Mazmur itu menyebutkan bahwa Tuhan Allah itu bagaikan gembala kita, karena gembala yang baik itu menuntun kawanan dombanya ke tempat yang terbaik. Nah, kawanan tempat yang terbaik pun itu tidak hanya mengenai rumput yang hijau dan air yang tenang, tapi juga menjauhkan kawanan dombanya itu dari ancaman seperti serigala, singa ataupun yang lain-lainnya yang berbahaya yang bisa menerkam kawanan domba kita. Nah, gembala itu akan memberikan jalan keluar bagi adik-adik sekalian. Oleh karena itu, adik-adik bertekunlah dalam doa, berdoalah kepada Tuhan sebagai gembala yang baik, yang akan menuntun adik-adik ke tempat yang tenang, tempat yang hijau, rumput yang hijau, penuh dengan makanan dan minuman, sehingga adik-adik akan bertumbuh menjadi suatu individu ataupun menjadi orang yang boleh kita sebut sebagai laskar Kristus. Adik-adik mau jadi laskar Kristus kan? Nah, persiapkanlah diri adik-adik dari sekarang. Adik-adik sering-seringlah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ataupun kalau adik-adik susah membacanya, nah adik-adik bisa membaca ayat-ayat pilihan, ayat-ayat favorit. Oh ya, nanti adik-adik mungkin bisa di akhir ibadah nanti mungkin bisa sebutkan ayat-ayat pilihan adik-adik, ayat-ayat mana yang dipilih oleh adik, yang paling diingat dalam adik-adik untuk bisa kita sebutkan bersama-sama. Nanti ya, nanti setelah ibadah, kakak akan minta pada adik-adik ataupun mungkin semuanya mungkin sudah punya ayat pilihan. Tidak perlu dihafal, dibaca saja, dibaca di Alkitabnya, ayat pilihan itu yang mana, favoritnya yang mana. Kalau tadi dalam Mazmur 23 ini sebenarnya ini kitab tulisan yang favorit ini. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu ayat favorit bagi umat Kristen di seluruh dunia. Siapa yang tidak mengenal ayat tersebut, ayat hafalan. Nah, adik-adik juga pilihlah satu ayat yang menjadi favorit. Menjadi favorit dalam kehidupan adik-adik, dalam sepanjang kehidupan adik-adik. Kalau pilihan kakak itu ya, kakak Lukas itu terdapat dalam Filipi 4 ayatnya ke-13. Nah, Filipi 4 ayatnya ke-13 itu kakak menghafalnya dalam bahasa Inggris.
yaitu I can do all things through Christ which strengthen me. Itu maksudnya saya dapat melakukan segala sesuatu yang saya dapat melakukan segala sesuatu yang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memberikan kekuatan padaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ya, itu dia. Filipi 4 ayat 13. Ayat hafalannya kakak. Paling hafal kakak itu. Adik-adik juga dalam menghadapi masa-masa pencobaan saat ini yang pencobaannya tidak ringan, semakin hari semakin keras, semakin kuat dan semakin berbahaya dalam adik-adik menghadapi masa-masa adik dalam masa pertumbuhan adik dari SMP menjadi SMA, dari kelas berapa itu? Kelas 13 sampai kelas 6 7 ya, kelas 7 sampai kelas 12. Benar ya? Kalau dulu kan SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2, dari kelas 3. Oh ya, adik-adik mungkin kalau melihat di daftar hadir kita pada pagi ini hanya sedikit ya. Karena sekitar 14, kurangi dengan kakak layan yang hadir pada pagi ini. Ya, sangat sedikit ya. Mungkin adik-adik kakak kasih tugas. Ada tugas. Adik-adik kenal dengan teman-teman adik kemarin waktu PA ataupun mungkin PT yang sebelum kita pandemi ini. Mungkin nanti bisa adik-adik tuliskan di dalam chatnya nanti nama adik-adik, teman-teman adik yang seangkatan adik-adik ataupun yang adik-adik kenal gitu. Mungkin bisa tuliskan nama-namanya siapa supaya nanti kita doakan mereka dan nanti kakak-kakak hubungin orang tuanya. Mungkin bisa juga disebutkan nama-nama orang tuanya mereka supaya nanti kita pada minggu depan atau pada kesempatan berikutnya kakak-kakak akan panggil mereka, kakak akan undang mereka untuk hadir bersama-sama kita untuk bertumbuh bersama dengan kita semua di dalam kasih Kristus yang menguatkan kita sekalian. Demikian saja renungan kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan memberkati adik-adik dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Semoga adik-adik menjadi umat yang percaya. Begitu juga dengan kakak-kakak layan yang ada saat ini. Kiranya ini bacaan ini juga menguatkan pada kakak-kakak sekalian, tidak hanya pada adik-adik, tapi juga untuk kakak-kakak layan yang mungkin juga menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang tidak semakin mudah, tetapi semakin berat. Kakak Lukas juga merasakan semakin banyak pergumulan yang kakak hadapi, tetapi puji Tuhan kakak terlibat di dalam Pelkat PT ini ya, sehingga kakak pun masih bersentuhan dengan Alkitab, bersentuhan dengan firman Tuhan melalui jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kakak. Begitu juga dengan adik-adik, kakak harapkan untuk bisa bertumbuh, jadilah umat yang percaya kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib, yang sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah adik-adik nanti ke depannya kakak doakan menjadi pelayan-pelayan, baik pelayan PA, pelayan PT, ataupun menjadi pengurus-pengurus GP, pengurus PKB, PKP, dan yang lain-lainnya yang akan menggantikan kakak-kakak sekalian di sini, atau mungkin membantu kakak-kakak yang ada saat ini untuk jadi pelayan di dalam gereja, di dalam pelayanan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih kepada adik-adik sekalian. Firman Tuhan sampai pada saat ini. Amin. Kita nyanyi lagu respon. Lagu responnya apa, Kak Ika? Lagu respon terdapat di 406. Oke.
Silakan, kita akan nyanyi dari Kidung 406. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat, siapa yang bertugas? Kak? Kak Lukas. Oh, oke. Saya yang pegang semua. Baik. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Bapa Allah yang bertahta di sorga, terima kasih Bapa, begitu besar kasih kepada kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang sudah Engkau berikan pada kami Bapa pada pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, terlebih lagi 1 minggu yang lewat. Telah Kau sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam perjalanan yang kami lakukan di dalam hari demi hari perjalanan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Engkau telah menyertai dan menjaga dan memelihara kami dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah Engkau cukupkan segala kebutuhan yang kami butuhkan. Engkau telah memberikan kami makanan dan minuman yang cukup ya Bapa, sehingga kami bisa melalui kehidupan kami 1 minggu ini dengan penuh keindahan dan penuh sukacita yang Engkau berikan pada kami. Ya Bapa, terima kasih Bapa untuk pagi ini Bapa kami dikumpulkan lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPB Shalom Beli Bapaknya Bapak melalui ibadah Zoom kami pada pagi ini Bapak. Terima kasih sudah bisa berjalan lancar dan terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan pada kami ya Bapak melalui hamba. Saat ini hamba bisa memberikan firman kepada adik-adik layan kami dan juga untuk kakak layan yang ada saat ini. Terima kasih Bapak untuk bacaan firman kami pada pagi ini Bapak, di mana bacaan firman kami pada pagi ini memberitakan kepada kami bagaimana menjadi umat yang percaya kepada-Mu Bapa melalui anak-Mu tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, perkuatlah kami dalam menghadapi setiap pencobaan yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami yakin dan percaya Engkau telah menyediakan jalan keluar bagi kami dalam setiap pencobaan dan rintangan yang kami hadapi. Ya Bapa di sorga, kuatkanlah hati dan pikiran kami ya Bapa dalam menghadapi segala pencobaan dan rintangan yang ada di dalam kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya semua kekuatan
Semua percobaan dan rintangan itu adalah untuk persiapan kami untuk menghadapi masa depan kami yang lebih baik lagi dari saat ini, Bapak. Terima kasih Bapak, berkati Persekutuan Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Salom yang saat ini ada pada saat ini, Bapak, berkati adik-adik lain kami saat ini. Walaupun kami saat ini, Bapak, masih sangat sedikit sekali anggota Pelkat PT yang hadir bersama kami, bergabung sama kami, tapi kami yakin adik-adik lain kami yang lainnya tetap terhubung dengan Engkau, ya Bapak, melalui firman-firman yang disampaikan baik melalui orang tua, guru, ataupun kepada melalui majelis-majelis jemaat yang ada di sektor mereka masing-masing, ya Bapak. Ya Bapak Sorga, kami berdoa kiranya minggu depan lebih banyak lagi, bertambah lagi jumlah anak-anak adik-adik layan kami yang bergabung bersama kami, ya Bapak, dan kiranya teman-teman adik layan kami pada saat ini bisa mengajak mereka untuk bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami pada pagi ini, Bapak. Kiranya ibadah dan juga program-program kerja dari Pelkat PT ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan berkatilah Bapak program kerja kami dalam 1 tahun ke depan ini, kiranya semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja, Bapak Sorga. Ya Bapak Sorga, berkati juga untuk para pengurus Pelkat PT ini, Bapak, dari ketua, wakil sekretaris dan bendahara, dan juga pada ketua bidang koordinator bidang masing-masing, yang Bapak, Kau berkati kepada kami semua, berikan kami kekuatan dan kesehatan dan hikmat bijaksana dari sorga supaya kami bisa menjalankan tugas kami masing-masing dalam Pelkat kami ini, Bapak, supaya Pelkat kami ini tetap berjalan dan bisa membawa adik-adik layan kami untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman percaya mereka kepada Kristus Tuhan kami yang hidup. Ya Bapak Sorga, berkati gereja kami, ya Bapak, GPIB Shalom Balikpapan, ya Bapak, berkati dari pendeta, ketua majelis jemaat, dan pendeta-pendeta yang lainnya ada di dalam gereja kami, pendeta Christine Tangkawaro, dan juga nona pendeta yang ada bersama kami, Bapak. Kau berkati semua pelayanan yang mereka berikan, kiranya pelayanan yang mereka berikan itu bisa memperluas dan memperkuat kerajaan sorga di muka bumi ini. Berkati juga untuk majelis jemaat yang ada, para penatua dan diaken, dan juga berkati para pengurus-pengurus Pelkat, dan juga para pengurus komisi-komisi, satgas, dan juga yang lainnya, Bapak. Kau berkati pelayanan mereka supaya mereka bisa berjalan dengan lancar dan bisa melayani jemaat dengan baik dan lebih berguna lagi. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk gereja kami GPIB yang ada di Jakarta, GPIB Sinode yang ada di seluruh Indonesia, Bapak, dari Sabang hingga ke Mataram, ya Bapak. Dimanapun GPIB berada, Kau berkati para pendeta-pendeta yang ada bersama-sama dengan kami semua, ya Bapak. Kiranya itu menjadi berkat bagi kami semua. Kami berserah saya dalam tahap pengasihan, biar kehendak menjadi atas gereja kami ini, Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk bangsa dan negara kami, Bapak. Berkati Bapak Presiden sebagai pemerintahan pusat yang ada di Jakarta, berkati juga pemerintahan pusat yang ada di Jakarta, pemerintahan yang juga yang ada di pelosok-pelosok di Indonesia saat ini, Bapak. Berkati kami semua, Bapak, berkati bangsa dan negara kami supaya bisa bertumbuh, berkembang, dan menjadi bangsa yang besar dan makmur dan sejahtera rakyatnya, sehingga kami pun bisa ada sehingga pada kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya nanti, Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk mereka yang saat ini sedang sakit ataupun yang tidak kekurangannya, Bapak. Berkati untuk anggota-anggota Pelkat Taruna yang sakit ataupun anggota keluarga mereka yang sakit yang saat ini, Bapak. Kau berkati mereka, berkat jamah dan sembuhkanlah mereka, ya Bapak, supaya nantinya mereka bisa bergabung bersama kami dalam ibadah Pelkat kami saat ini. Berkati juga untuk orang-orang sakit yang ada di gereja kami, khususnya lagi dalam masa pandemi saat ini, Bapak. Kau lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya yang ada, Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk
segala orang yang ada di sekitar kami, Bapa, lingkungan kami, berkati mereka, biar kehadiran gereja GPB Sial Balikpapan ini menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada saat ini, Bapak. Terima kasih, Bapak, dengarkan doa kami, Bapak. Kami berdoa di dalam anak tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini bisa adik-adik masukkan dalam amplop dan bisa dibawa ke gereja. Minta tolong. Apa sekarang? Hah? Cepat juga. Bisa minta tolong mama sama papa mengantarkannya ke gereja. Nah, untuk persembahan ini kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus pada kami, pada orang tua kami, kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di buka bumi ini, khususnya di gereja kami, GPIB Shalom. Tuhan, terima kasih, tadi juga kami sudah mendengarkan firman-Mu yang indah dari Kak Lukas, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus pada Kak Lukas, berikan berkat yang melimpah dalam tugas dan tanggung jawabnya, sebagai di keluarga maupun di pelayanan. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan menyelesaikan ibadah kita secara online ya pada pagi ini. Kita akan ada lagu kah, Kak? Ada. Oke, kita akan menyanyi lagi, mendengarkan lagu berikut. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Oke, mari kita berdoa. Doa penutup, kita berdoa. Ya Bapak Surga, terima kasih Bapak atas berkat kepada kami pada pagi ini Bapak, hingga siang saat ini Kau masih menyertai kami dalam kegiatan kami ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Bapak. Terima kasih Bapak sudah mau berkati kami, para kakak layan yang bertugas dalam ibadah kami pada saat ini, hamba sebagai pelayan firman dan juga Kak Ika sebagai liturgus. Terima kasih sudah Engkau berikan kami hikmat bijaksana dari sorga untuk bisa melayani Engkau melalui ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih ke Bapak, pergilah berkatilah adik-adik layan kami saat ini, berikanlah damai sejahtera bagi kami semua, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Anak Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selesai sudah. Terima kasih adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kiranya Hari ini apa yang Kak Lukas ada di gereja. ya, saya ini ada Kak Uti. Tuhan berkati.
Ada adik Joshua. Oke. Terima Ruangannya kasih mau dipakai adik-adik. untuk rekaman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Kak Lukas, kenapa tiba-tiba kamu mati, Kak Lukas? Kameranya. Bye-bye adik-adik. Jangan lupa minggu depan ya. Selamat hari Sekarang Minggu. yang dibacakan atau disampaikan kepada adik-adik. Hah? Apa, Kak? Halo? Ya, Sudah ya? udah. Oke. Ya sudah. Sampai ketemu lagi. Bye, Kak Lukas. Dah. Ya.